Artis Meisya Siregar belum lama ini mengungkapkan dirinya didiagnosis 3 kondisi medis sekaligus di rahimnya. Ketiganya adalah hiperplasia endometrium, polypoid endometrium, dan mioma uteri. Salah satu gejala yang dialami oleh Meisya adalah perdarahan tidak berkesudahan di luar siklus menstruasi. Ia mengaku tidak merasakan nyeri atau keluhan lain. Hiperplasia endometrium, polypoid endometrium, dan mioma uteri adalah 3 kondisi umum yang sering terjadi pada wanita, khususnya di area rahim. Meskipun ketiganya bisa menimbulkan gejala yang mirip, seperti perdarahan tidak normal, ketiganya memiliki perbedaan mendasar. Hiperplasia endometrium, kondisi di mana lapisan dalam rahim atau endometrium menebal secara tidak normal. Penebalan ini terjadi karena sel-sel endometrium tumbuh dan berkembang biak terlalu banyak. Penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan hormon, di mana kadar estrogen terlalu tinggi tanpa diimbangi oleh hormon progesteron yang cukup. Hal ini sering terjadi pada wanita yang obesitas, mendekati menopause, atau memiliki riwayat sindrom ovarium polikistik PCOS. Gejala yang umum adalah perdarahan vagina yang tidak normal, seperti siklus menstruasi yang sangat panjang atau berat, atau perdarahan setelah menopause. Resikonya, kondisi ini bukanlah kanker, tetapi bisa meningkatkan resiko kanker endometrium jika tidak ditangani dengan baik. Polypoid endometrium atau polip rahim adalah pertumbuhan jaringan jinak yang menempel pada dinding bagian dalam rahim, bentuknya seperti benjolan kecil yang bertangkai. Penyebabnya, pertumbuhan polip ini juga diduga kuat terkait dengan fluktuasi hormon estrogen. Gejalanya, polip dapat menyebabkan pendarahan vagina yang tidak teratur, perdarahan di antara siklus menstruasi, atau perdarahan berat saat haid. Terkadang, polip juga bisa menyebabkan kesulitan untuk hamil atau keguguran berulang. Risikonya, sebagian besar polip endometrium bersifat jinak, tetapi beberapa kasus bisa menjadi ganas. Ukuran dan jumlah polip yang banyak dapat meningkatkan risiko ini. Mioma uteri atau miom adalah tumor jinak yang tumbuh dari otot rahim. Miom bisa muncul dalam berbagai ukuran, dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar, dan bisa tumbuh di berbagai lokasi di dalam atau di luar dinding rahim. Penyebab miom belum diketahui pasti, tetapi pertumbuhan miom sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Miom cenderung menyusut setelah menopause saat kadar hormon ini menurun. Banyak kasus miom tidak menimbulkan gejala, namun jika ukuran besar atau lokasinya mengganggu, miom dapat menyebabkan pendarahan menstruasi yang sangat berat dan lama, nyeri panggul atau punggung bawah, serta tekanan pada kandung kemih yang menyebabkan sering buang air kecil. Risiko miom uteri hampir selalu bersifat jinak dan jarang berkembang menjadi kanker. Namun, miom yang besar dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia akibat perdarahan hebat, nyeri kronis, atau masalah kesuburan. Karena penyakit tersebut, artis Meisya Siregar menuturkan dirinya baru saja menjalani operasi histeroskopi. Sebenarnya apa itu prosedur histeroskopi? Histeroskopi adalah prosedur pemeriksaan kondisi leher rahim dan bagian dalamnya. Prosedur ini dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau penyebab ketidaksuburan dan membantu pengobatan kelainan pada rahim. Histeroskopi dilakukan dengan menggunakan heteroskop, yaitu alat berbentuk selang tipis dan lentur yang dilengkapi kamera di ujungnya. Alat yang tersambung ke layar monitor ini dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina, sehingga dokter bisa memeriksa kondisi bagian dalam rahim melalui layar. Ada 2 jenis metode histeroskopi, yaitu histeroskopi diagnostik dan histeroskopi operatif. Histeroskopi diagnostik digunakan untuk melihat kondisi rahim, namun jika pada pemeriksaan ditemukan kelainan yang bisa segera diatasi, prosedur ini menjadi histeroskopi operatif. Umumnya dokter akan melakukan histeroskopi pada pasien dengan kondisi mengalami menstruasi berat atau perdarahan di luar siklus menstruasi, mengalami perdarahan setelah menopause, sulit hamil atau mempertahankan kehamilan, ingin melepaskan KB spiral yang telah dipasang. Tujuannya, mencari tahu penyebab terjadinya perdarahan tidak normal dari vagina seperti menstruasi yang terus-menerus atau perdarahan setelah menopause. Menyelidiki penyebab keguguran berulang setidaknya 2 kali berturut-turut atau penyebab wanita sulit hamil setelah 1 tahun menjalani program hamil. Mendeteksi jaringan rahim yang tidak normal seperti jaringan parut, miom, dan polip rahim. Mendeteksi kelainan bentuk rahim atau tuba Fallopi. Melakukan pengambilan sampel jaringan yang dicurigai tidak normal atau biopsi untuk dianalisis di laboratorium, mengangkat jaringan tidak normal pada rahim yang berukuran kecil, memperbaiki kelainan pada ujung tuba Fallopi, melepaskan alat kontrasepsi atau intrauterine device IUD yang sulit dikeluarkan secara manual,
membantu prosedur sterilisasi yaitu kontrasepsi permanen pada wanita dengan menutup tuba falopi. Pasien dengan kondisi ini tidak diperbolehkan untuk menjalani histeroskopi. Sedang hamil karena bisa memicu keguguran, menderita cervicitis, menderita kanker serviks, memiliki rongga rahim yang luar atau panjang rahim lebih dari 10 cm, menderita radang panggul, mengalami pendarahan yang sangat parah pada rahim. Sebelum menjalani histeroskopi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pasien. Tanyakan ke dokter perlu tidaknya berpuasa sebelum prosedur, hindari menggunakan douche atau sabun pembersih vagina, tampon atau obat-obatan yang dimasukkan ke dalam vagina. Informasikan ke dokter jika sedang menstruasi atau jika jadwal histeroskopi bertepatan dengan jadwal perkiraan menstruasi. Beritahu dokter mengenai obat-obatan, suplemen, atau produk herbal yang sedang dikonsumsi. Konsumsilah obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol 1 jam sebelum prosedur jika khawatir prosedur menyebabkan rasa tidak nyaman, namun konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Ajak kerabat atau keluarga untuk mengantar, menjemput, dan menemani selama dan setelah prosedur dilakukan. Sebelum prosedur dimulai, pasien akan diminta untuk melepaskan semua pakaian bagian bawah. Selanjutnya, dokter akan melakukan langkah-langkah berikut. Meminta pasien untuk berbaring telentang dan posisi lutut ditekuk dan dibuka lebar, memberikan bius lokal atau pasien sadar atau bius total pasien tertidur, tergantung pada kondisi pasien dan seberapa rumit prosedur yang akan dilakukan. Membersihkan vagina pasien dengan larutan antiseptik, memasukkan spikulum ke dalam vagina untuk menyangga dinding vagina agar dapat terus terbuka, memasukkan histeroskop secara perlahan melalui vagina, lalu ke leher rahim hingga akhirnya ke rongga rahim, memasukkan gas atau cairan steril ke dalam rahim sehingga rahim mengembang dan gambaran rongga rahim yang ditangkap kamera bisa lebih jelas, melihat dan menganalisis kondisi bagian dalam rahim melalui layar monitor, memasukkan alat khusus melalui histeroskop jika terdapat jaringan yang perlu diangkat, baik pada tindakan operatif maupun biopsi. Ketika dokter memasukkan histeroskop ke dalam vagina, pasien mungkin akan merasakan ketidaknyamanan atau kram seperti sedang menstruasi. Pemeriksaan histeroskopi bisa berlangsung selama 15 hingga 60 menit. Lamanya prosedur tergantung pada jenis tindakan apa saja yang dilakukan. Pasien dapat langsung pulang setelah histeroskopi, akan tetapi pasien sebaiknya beristirahat terlebih dahulu di ruang perawatan selama beberapa jam hingga efek obat bius berkurang. Selama beberapa hari setelah prosedur, pasien mungkin mengalami kram ringan dan pendarahan. Dokter akan memberikan obat pereda nyeri untuk meredakan keluhan tersebut. Hasil histeroskopi operatif dan beberapa histeroskopi diagnostik dapat langsung diinformasikan kepada pasien setelah prosedur selesai. Namun untuk histeroskopi diagnostik yang membutuhkan biopsi, hasil pemeriksaan biasanya baru diketahui 2 hingga 3 minggu usai prosedur dilakukan. Ada beberapa kelainan yang dapat ditemukan pada histeroskopi diagnostik. Miom, polip rahim, atau pertumbuhan abnormal lain termasuk kanker endometrium, jaringan parut pada rahim seperti pada sindrom Asherman, ukuran atau bentuk rahim tidak normal, penyumbatan pada tuba falopi. Dokter akan mendiskusikan hasil histeroskopi dengan pasien, terutama jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Namun, jika tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan, dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan lanjut untuk mengetahui penyebab keluhan pasien. 2 hari pasca operasi, Meisha mengatakan kondisinya sudah jauh lebih baik. Ia bahkan sudah bisa mengambil pekerjaan syuting di acara televisi.